Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu, kami minta hikmat, wahyu, dan pengertian, supaya kami ngerti jalan-jalan-Mu, ngerti isi hati-Mu, ngerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, sehingga motivasi hati kami tetap mencintai-Mu sampai akhir zaman. Tuhan, singkapkan kebenaran sehingga mata hati kami diterangi dengan firman itu, sehingga perjalanan kami dari langkah ke langkah semakin didapatin menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu, biar anugerah dan kemurahan-Mu saja yang melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau bahas sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya. Saya ngomong-ngomong tentang berkat, saya mau ngomong tentang anugerah, saya mau ngomong tentang kemurahan Tuhan. Banyak orang hari ini hanya sekedar ngejar berkat Tuhan, ngejar hidup diberkati, ngejar pekerjaan supaya hidup dalam kelimpahan, melakukan aktivitas layaknya orang seperti biasanya, bangun pagi, melakukan aktivitas, bekerja, buka usaha, buka pabrik, buka toko, dan lain sebagainya. Tujuannya supaya apa? Menghasilkan uang dan supaya hidup lebih mapan. It's okay, tidak masalah. Tapi sebenarnya Tuhan pingin lebih dari sekedar kita melakukan aktivitas seperti itu dan nggak jauh beda dengan layaknya orang dunia. Tuhan mau sesuatu yang lebih dari sekedar kehidupan kita menjalani rutinitas. Tuhan pingin lebih dari hidup kita ini. Tapi banyak orang hanya fokus pada hanya sekedar mengejar materi, mengejar kekayaan, hanya sekedar mengejar kecukupan, mengejar kelimpahan, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan mau kita ini mendapatkan Tuhan lebih dari apapun. Tuhan adalah harta yang sangat bernilai dan sangat berharga. Ketika Tuhan lebih dari segala-galanya, seperti seorang yang mendapatkan harta karun, dia jual harta bendanya semuanya itu, dia beli tanah itu karena tanah itu ada harta karunnya, dibeli, setelah dibeli menjadi sah miliknya, akhirnya digali harta karun itu. Itu orang yang sungguh-sungguh ngerti pakai hikmat, pengertian, pengetahuan. Nah, Tuhan harusnya menjadi yang paling utama dalam hati kita. Masalahnya hati kita ini seringkali diisi yang lain, yang lebih utama dari sekedar kita mencintai Tuhan. Banyak orang diisi dengan egonya, harga dirinya, jabatannya, posisinya, kemakmurannya, keuangannya, dan lain sebagainya. Tuhan harus menempatin posisi yang teratas, posisi yang terutama dan utama dalam diri kita. Makanya kita mesti ngerti ini. Kita akan lihat di Amsal pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Tuhan tuh begitu mengasihi. Kita seringkali nggak mengasihi Tuhan saja. Dari sikap, tindakan, perbuatan kita yang jahat, Tuhan tetap mengasihi. Buktinya apa? Coba, berapa banyak kita udah nyakitin hati Tuhan? Berapa banyak kita udah melukai hati Tuhan? Berapa banyak kita nggak peduli dengan Tuhan? Terus kita ngadapin masalah, terus kita datang sama Tuhan, minta pemulihan, minta disembuhkan, minta diberkati, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Tidak hanya berhenti sampai situ loh. Kita diselamatkan, kita dipromosi, kita jadi berkat, dijadikan berkat. Tuhan kasihnya tanpa syarat atas hidup kita. Tapi seringkali kita mengasihi Tuhan penuh dengan syarat. Bahkan kita seringkali datang sama Tuhan kalau ada kebutuhan, ada kepentingan, ada keperluannya. Banyak di antara kita datang kepada Tuhan kalau sudah terjepit, nggak tahu jalan keluar lagi, baru datang sama Tuhan. Ya nggak masalah kalau engkau ngalami hal seperti itu. Tetapi ada hal yang lebih tinggi dari sekedar itu. Kita mengasihi Tuhan, harus mengasihi lebih. Ketika kita diberkati, kita menghadapi hidup bahagia, kita menghadapi tekanan, kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih mengasihi kita. Tuhan itu baiknya luar biasa. Kitanya yang seringkali nggak baik. Tuhan jadikan kita anaknya, dosa kita ditebus, kita diselamatkan, kita diangkat anaknya, kita menjadi ahli warisnya, dan suatu hari kita akan memerintah bersama Allah dalam kekekalan. Harusnya hari ini kita ngerti ini, supaya kita ini semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kitab Yohanes katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua firman-Ku. Bukti karena kita mengasihi Tuhan itu dari mana? Ya kita melakukan firman. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dari sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Artinya apa? Ini bukan sekedar kasih yang umum. Tuhan memang mengasihi semua orang. Tuhan perlakukan semua orang
seringkali berbeda. Tuhan kasih antara orang berdosa dan orang benar itu sama, dapat matahari yang sama, dapat menghirup udara yang sama. Kalau dia bekerja pasti diberkati, kalau dia menabur pasti menuai. Tapi seringkali Tuhan memperlakukan seseorang itu berbeda karena memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Bapak Ibu mungkin hari ini ya, dalam kondisi terjepit hidupmu, atau kondisi baik-baik saja, atau kondisimu santai-santai saja, kejar Tuhan dan cari Tuhan, temuin Tuhan, Dia sumber segala-galanya. Suatu hari kalau kita sudah selesai dengan apa yang di bumi ini, suatu hari kita akan menghadap Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, hidup kita ini bukan sekedar jalanin hidup loh. Hidup kita hari ini tuh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan ingin. Berjalan, nikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Kehidupan kita selama tinggal di bumi ini bukannya sekedar hidup, menjalani hidup, bekerja, melakukan aktivitas hari-hari, nggak jauh beda dengan orang dunia, tapi kita ini menggenapi rencana Tuhan atas diri kita. Nah, setiap dari diri kita itu punya tujuan Tuhan masing-masing yang berbeda. Makanya kenalin Tuhan, kenali tujuan Tuhan dalam hidupmu. Hidupmu akan penuh makna dan penuh berarti. Kalau hari ini hidupmu nggak penuh makna, hidupmu hanya menjalani tugas rutinitas biasa, atau ibadahmu hanya ibadah gereja dan agamawi saja, mulai cari Tuhan, kejar Tuhan, kenali Tuhan, kenapa Dia panggil kamu, kenapa engkau kenal Tuhan, kenapa engkau dengerin firman, kenapa engkau percaya Yesus. Tuhan punya maksud dan tujuan, kenali tujuan itu dan mulai berjalan dengan tujuan Tuhan. Itu bahasa rohaninya, itu adalah visi. Setiap orang itu ditaruh visi Allah dalam hidupnya. Jadi hidup kita ini bukan milik kita, tapi hidup kita ini miliknya Tuhan. Jalani visi Tuhan. Nah, Tuhan selalu mau pakai hidup kita di mana kita ditempatkan. Ada orang yang dipanggil seperti saya jadi hamba Tuhan. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi ibu rumah tangga. Tapi Tuhan punya maksud dan tujuan di balik apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Jadi berkat di sana. Kejar tujuan itu, hidupmu akan penuh makna. Ada orang yang dipanggil menjadi seorang dokter. Jadi berkat di profesi itu. Jadi berkat kalau engkau punya profesi apapun. Mungkin jadi pejabat di pemerintahan, jadi polisi, jadi TNI. Jadi berkat di sana. Di mana kita ditempatkan, engkau cari Tuhan dan temukan tujuan Tuhan, engkau akan menemukan hidup yang penuh makna. Kalau kita berjalan dengan visi Tuhan, kita ngerti visi Tuhan dalam diri kita, hidupmu penuh makna. Engkau nggak akan malas, engkau akan khawatir, engkau nggak akan cemas, engkau akan bingung, engkau akan merasa kosong. Tapi kamu bergairah setiap hari, kejar Tuhan, cari Tuhan, menggenapi visi Tuhan. Nah, Tuhan mau kita genapi visi itu dan didapatin suatu hari kita menjadi hamba yang baik yang mengerjakan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Level kita udah berbeda. Hidup kita penuh makna dan bernilai. Kenali panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dimulai dengan kau mencari Tuhan. Kau cari Tuhan, kau akan dapatkan Tuhan. Kau cari dunia, kau akan ketemu dunia. Kau cari tangannya Tuhan, kau pasti ketemu tangannya. Kau cari pribadi Tuhan, kau akan ketemu semuanya. Kejar Tuhan. Kenali maksud dan tujuan dalam hidupmu. Engkau akan menikmati anugerah, kemurahan, dan kedahsyatan Tuhan. Lihat apa yang terjadi kalau engkau mencari Tuhan. Kuncinya itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang bisnisnya udah babak belut bertahun-tahun, gagal terus, hancur terus, ruwet terus. Yang mulai bersandar sama Tuhan. Karena kekuatan kita adalah bukan kemampuan, kegagalan, dan pengalaman kita. Kekuatan kita itu Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, engkau pasti diberkati. Di sisi lain, engkau pasti diurapi, engkau diberikan hikmat. Tidak hanya berhenti sampai situ loh. Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Lihat ya, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Lihat ya, kekayaan dan kehormatan ada padaku. Bapak Ibu ingin cari kekayaan, ingin dihormatin, dipromosi, ditinggikan, diangkat derajatmu, diangkat jadi orang yang mulia dan luhur. Kejar Tuhan dan cari Tuhan. Saya sudah saksikan berkali-kali. Hidup saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya ini orang biasa yang dilahirkan di Malang, di bawah kaki Gunung Kawi, perbatasan antara Malang dan Blitar. Itu perbatasan, benar-benar perbatasan. Nyebrang sungai sudah wilayah Kabupaten Blitar. Saya tinggal di Malang, Kabupaten Malang. Saya anaknya orang yang sederhana, orang kampung yang biasa saja.
Tapi sejak saya kenal Tuhan, saya pingin cari Tuhan, saya kejar Tuhan setelah saya mengalami kelahiran baru sampai hari ini. Saya kejar Tuhan setiap hari. Saya akan luangkan waktu, apalagi beberapa bulan terakhir ini, hampir setengah tahun terakhir ini, saya kejar Tuhan, saya cari Tuhan, saya cintai Tuhan, saya benar-benar bergaul intim dengan Tuhan. Dan ternyata ketika ada Tuhan di dalam diri saya, Tuhan berikan pengaruh dan otoritas. Benar-benar loh. Saya ini bukan siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu mau dengerin apa yang saya sampaikan itu karena Tuhan. Makanya sampai hari ini saya diberkati. Dan kehormatan ada Pak. Kekayaan dan kehormatan ada Pak. Bapak Ibu mau kejar kekayaan, mau kejar kelimpahan, mau Bapak Ibu mengalami promosi, mengalami peninggian, kejar. Yang dikejar bukan kekayaan dan kehormatan. Yang dikejar itu pribadi Tuhan. Nanti ada bonusnya, sebab kekayaan dan kehormatan itu adanya dalam pribadi Tuhan. Kalau kau kejar Tuhan, kau dapat semuanya. Yang kita kejar bukan kekayaan, bukan kehormatan, juga harta dan tetap dan keadilan. Dengerin ya, Bapak Ibu, kalau engkau pingin sesuatu yang ilahi mengalir dalam hidupmu sepanjang tahun ini, kejar Tuhan. Perhatikan, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga dari emas, bahkan lebih daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya kejar Tuhan. Saya bukan jadi hamba Tuhan yang kemarin sore jadi langsung ujuk-ujuk jadi hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan sudah lama sekali. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 97. Melayani Tuhan, dan orang kenal saya tahun 2021. Dipersiapkan waktu yang lama sekali. Ya, pelayanan ada pelayanan yang melayani pelepasan, ngusir setan, pelayanan kesembuhan, pelayanan ke Kalimantan pernah, ke Lampung pernah, keliling Jawa pernah. Saya pelayanan, gereja-gereja yang sangat sederhana melayani orang-orang. Saya memuridkan 1-2 orang. Sampai suatu hari Tuhan promosi saya. Saya kejar, saya setia. Saya bukan hamba Tuhan yang kemarin sore. Saya sudah mengalami proses peremukan yang luar biasa. Dibentuk luar biasa. Nah, saya setia mencari Tuhan. Saya kejar Tuhan. Nah, sampai hari ini Tuhan angkat saya, Tuhan pakai saya, berkati banyak orang, muridkan banyak orang. Itu karena anugerah, bukan kepandaian, bukan kepintaran. Hanya anugerah Tuhan. Kalau kita kejar Tuhan, kita akan dapat semuanya. Saya cari Tuhan sejak saya bertobat dari tahun 97. Saya cari Tuhan, saya doa, saya puasa, saya cintai Tuhan. Hampir tiap hari puasa terus-terusan. Saya cari Tuhan, saya berendam dalam hadirat-Nya. Saya kejar Tuhan. Mau orang undang atau enggak, saya tiap hari persiapkan khotbah. Waktu itu loh, saya belajar khotbah di kebun singkong. Saya ada di rumah doa. Saya berdoa berjam-jam. Saya persiapkan diri saya. Enggak ada yang kenal saya. Enggak ada yang undang saya. Enggak ada yang mau dengerin khotbah saya waktu itu. Tapi saya setia lakukan. Saya cintai Tuhan. Saya kasih Tuhan. Saya berusaha melakukan yang terbaik. Kadang yang tersandung, kadang jatuh, kadang ngalami banyak pencobaan dan lain sebagainya. Itu bagian proses yang diizinkan Tuhan membentuk saya. Tapi ketika didapatin kita ini matang, waktu itu Tuhan mungkin sudah dapatin saya layak dipromosi, ya diangkat. Makanya sampai hari ini pelayanan, hampir tiap hari pelayanan, hampir setiap hari khotbah, is powerful karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena kegagahan saya. Oh, saya ini bukan siapa-siapa. Hanya saya kejar Tuhan. Saya nikmatin kekayaan, kehormatan. Saya diberkatin, tinggal di tempat nyaman, pakai kendaraan nyaman, hidup tidak kekurangan. Hanya anugerah Tuhan. Dampaknya apa? Kalau kita kejar Tuhan, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta dan juga harta yang tetap dan keadilan. Artinya engkau diberkati sepanjang hidupmu. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Daud. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar minta-minta roti. Benar digenapi. Kamu cari Tuhan, kamu berusaha hidup benar. Anak cucumu dipelihara, dijagain Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Saya benar-benar saya bisa saksikan hidup saya sepanjang seluruh hidup saya mencari Tuhan. Dan Tuhan berkati sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan. Tuhan cukupkan dengan segala sesuatu yang ajaib. Bahkan kita bisa berkat bagi banyak orang. Kejar Tuhan. Jangan hanya sekedar kejar kekayaan. Jangan sekedar kejar uang. Kejar kehormatan. Hanya sekedar kejar posisi, jabatan, dan lain-lain. Kejar pribadi Tuhan. Nanti kamu akan dapat harta yang tetap loh. Lihat yang terjadi lagi. Ayat yang ke-9. Bulahku lebih berharga dari emas. Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya sekedar diberkati, beli mobil bagus, beli rumah bagus, beli baju bagus. Bukan. Tapi hidup itu jadi berkat bagi banyak orang. Memberkati banyak orang. Menggarami banyak orang. Hidupmu menguatkan bagi orang yang letih lesu dan beban berat.
Kamu melepaskan orang yang terikat. Hidupmu jadi berkat. Lihat ya. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah jalan keadilan, jalan yang benar lah. Mulai hari ini beresin hatimu. Kalau engkau sedang hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kepahitan, ya, yang tahu sendiri hatimu dengan Tuhan. Kamu tahu kalau kamu hidup gak benar itu kamu ngerti. Pasti ngerti. Hati nuranimu menuduh kok. Dan setan akan tuntut terus kamu kalau kamu hidup benar di hadapan Tuhan. Setan akan gocoh kamu. Setan akan terus dapatin kamu dituduh, didamprat habis terus. Ya, kalau udah seperti itu, ya bertobat, balik sama Tuhan. Jalan dalam kebenaran, jalan dalam keadilan. Nanti apa yang terjadi? Kalau kamu berjalan dalam kebenaran dan kamu berjalan di dalam keadilan, apa yang terjadi? Di ayat yang 21, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Hidupmu pasti diberkati. Makanya berkat itu bukan tujuan kita. Kelimpahan itu bukan tujuan akhir kita. Tujuan kita itu menjadi serupa segambar Tuhan. Makanya kamu mesti cintai Tuhan, kamu mesti kejar Tuhan, kamu mesti kasih Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Nanti berkat itu akan diberikan Tuhan. Dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Bagi orang siapa yang dipenuh? Orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Di awal saya bilang, kalau kamu tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu, kamu kejar tujuan Tuhan dalam hidupmu, artinya hidupmu itu punya visi. Tujuan Tuhan yang ditaruh dalam hatimu. Di mana ada visi, di situ ada provisi. Ada penyediaan. Kalau Tuhan punya tujuan dalam hidupmu, ada rencananya dalam hidupmu, gak usah khawatir. Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti urapi, dan Tuhan pasti berkatin hidupmu. Gak perlu khawatir, jalan terus sama Tuhan, hidupmu gak bakalan kekurangan. Sampai hari ini, pada waktu masa COVID kami ngalami bangkrut sebelum COVID malahan dari 2017 sampai 2021. 2021 akhir kami baru dipulihkan Tuhan. Dan sepanjang kami ngalami masa-masa sukar, masa-masa sulit tadi, Tuhan tetap proteksi, Tuhan tetap berkati, hanya just enough. Tapi ya menurut saya lebih more than enough. Nyatanya kita bisa memberkati orang lain kok. Itu kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pasti perbendaharaan kita diisi penuh. Lihat ya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama. Sebelum bumi ada, sebelum air samudra ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya dan debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia mengiris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut. Supaya air jangan melanggar titanya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Ini bicara tentang Yesus Kristus. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Kita kan menjadi miliknya Kristus. Kita ini menjadi muridnya Kristus. Kita menjadi pengikutnya Kristus. Kristus semakin dewasa, semakin dikasih Tuhan dan dikasihin Bapaknya. Kalau kita menjadi Kristus, harusnya kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya. Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Yang jadi masalahnya kita ini menjadi kesenangan Tuhan apa tidak. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Hidupmu ingin bahagia, pelihara jalan-jalan Tuhan. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak, jangan mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu di pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan kepada dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Cintai Tuhan, kasih Tuhan. Kalau kamu menjadi pengikut Kristus, kamu hidupin firman. Berjalan dalam firman. Saya sudah sering kali ngomong, selidikin hati kita masing-masing setiap hari. Dedikasikan hidupmu, hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Beri sepenuhnya untuk Tuhan. Jangan sisakan untuk dirimu sendiri. Jangan kasih ruang kosong dalam dirimu
Untuk dirimu, untuk egomu, untuk hawa nafsumu, semuanya kasih sama Tuhan. Waktu kamu memberi hidupmu sepenuhnya sama Tuhan, kamu akan mudah dipimpin oleh Tuhan. Berjalan dalam anugerahnya, berjalan dalam pimpinannya, berjalan dalam kemurahannya. Kalau kita menyisakan diri kita untuk hawa nafsu dan keakuan kita, artinya masih ada ruang kosong yang kita isi. Dan itu menjadi celah setan untuk menguasai diri kita. Hidup kita harus dipenuhi dengan Kristus sepenuhnya. Praktek hidup kita akan terlihat dari cara kita bicara, cara kita ngomong, berkelakuan, dan sikap kita semakin hari semakin nyenengin hati Tuhan. Belajar nyenengin hati Tuhan. Nyenengin hati Tuhan itu lewat sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Jangan melulu hari ini kamu lagi masalah, lagi hidup susah, lagi kena problem, hanya minta dipulihkan. Ya nggak apa-apa loh kamu minta dipulihkan. Tapi belajar kejar hati Tuhan, kenali Tuhan, cintai Tuhan, pingin tahu rencana Tuhan dalam hidup untuk apa. Hanya sekedar minta, terus kok nggak dewasa loh. Karena saya temukan banyak orang Kristen yang sekedar minta. Minta ini, minta diberkati, minta di ini, minta di itu. Belajar kejar Tuhan. Belajar cintai Tuhan. Belajar kasih Tuhan. Belajar dedikasikan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Beri yang terbaik. Lakukan yang terbaik hanya untuk menyenangkan hatinya. Engkau akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Engkau akan melihat kedahsyatannya. Engkau akan melihat keajaibannya. Engkau akan melihat pertolongannya. Tuhan sendiri akan buat mujizat dalam hidupmu. Dia sendiri yang akan buka jalan dalam hidupmu. Tuhan akan promosi hidupmu. Tuhan akan bawa hidupmu dalam kelimpahan. Jangan alergi dengan kata kelimpahan. Memang Tuhan mau hidup kita kelimpahan kok. Tuhan gak mau hidup kita susah, melarat, kekurangan, menderita, minta belas kasihan. Tuhan gak mau seperti itu. Bapak kita itu kaya. Tuhan mau berkatin kita dengan hidup kelimpahan. Kalau engkau gak mau kelimpahan, orang dunia mau kelimpahan. Kalau Tuhan percayakan kelimpahan, Tuhan punya maksud dan tujuan supaya hidup menjadi saluran berkat. Jangan alergi dengan kata kelimpahan, karena memang Tuhan mau hidupmu berkelimpahan. Tapi kelimpahan bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah diubah menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Dari sikap, tindakan, perbuatan kita, hanya pingin nyenengin hatinya, nggak ada yang lain. Saya berdoa, hari ini, kamu akan dibawa naik level yang berbeda loh. Bukan sedar merengek dipulihkan, merengek diberkati, merengek diurapi, merengek di ini. Tapi kamu belajar masuk ke dalaman hati Tuhan. Pingin lebih, pingin kenal hatinya. Kamu cintai Tuhan lewat sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Bergaul intim dengan Tuhan. Saya beberapa hari terakhir ini saya semakin intens, lebih dekat dengan istri saya. Kita ngobrol, cerita banyak hal. Kita semakin mencintai. Saya tambah hari tambah cinta sama istri saya. Ketika saya selesai berdoa, saya peluk istri saya. Tuhan berkati kamu ya. Saya tambah hari tambah sayang sama kamu. Dan itu membuat hubungan kami itu jauh lebih dalam lagi. Bukan sekedar hubungan suami istri. Kita bisa sharing banyak hal. Ngomong dari hati ke hati. Sampai ngomong tujuan Tuhan. Ngomong rencana Tuhan dan lain sebagainya. Itu saya sebagai manusia yang masih banyak kekurangan. Istri saya masih banyak kekurangan. Ketika kita membangun hubungan yang dalam, kita semakin ngerti isi hati pasangan kita. Ibu juga sama, ketika engkau membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan, Tuhan akan singkapkan banyak hal. Tuhan akan bawa engkau masuk dalam hatinya. Engkau ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Bukan sekedar jalanin hidup loh. Makanya ini perlu dibangun. Saya perhatikan tidak semua orang suka duduk diam dalam kaki Tuhan. Tidak semua orang suka bergaul intim dengan Tuhan. Engkau harus mulai keintiman yang berbeda. Sikapmu tiba-tiba menjadi berbeda. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, karaktermu, sikapmu, tindakanmu, keputusanmu sama seperti Tuhan. Amin. Miliki hubungan yang dalam, bukan yang dangkal. Hanya sekedar minta, berdoa ini, minta itu. Kekristenanmu hanya berhenti sampai ibadah hari Minggu toh. Hari biasa gak peduli dengan firman, gak peduli dengan Tuhan, gak mau tuh isi hati Tuhan. Kamu menjalani rutinitas, gak jauh beda dengan orang dunia. Apa bedanya? Kekristenan itu bukan sekedar rutinitas agamawi, tata cara agamawi yang datang ke gereja hari Minggu toh. Kekristenan itu bicara tentang hubungan personal kita dengan Roh Kudus, kok bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Kamu akan kenal Yesus secara pribadi. Kamu bergaul dengan Roh Kudus, kamu akan kenal firman. Mata hatimu akan diterangin firman. Miliki hubungan yang dalam. Nanti berkat, promosi, kekayaan, kelimpahan itu akan ngikutin hidupmu.
Tuhan kita Tuhan yang baik kok, Bapa yang baik. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang tua kita, apalagi orang tua kita kaya, kita bisa melayani, kita bisa hormatin, kita bisa ngerti kebutuhannya. Lihat apa yang orang tua kita yang masih banyak kekurangan kelemahan itu, dia tambah sayang sama kita. Mungkin karena kita bisa melayani, meladeni dengan baik. Mungkin harta warisannya buat kita semua. Itu orang tua kita. Bapak Ibu bisa bayangkan Tuhan jauh lebih bijaksana, penuh hikmat. Kalau engkau didapat menjadi orang kesayangannya, Tuhan pasti perlakukan engkau berbeda. Kasihnya Tuhan sama antara orang berdosa dengan orang benar. Tapi seringkali Tuhan perlakukan seseorang itu berbeda karena punya hubungan kedekatan dengan Tuhan. Senengin hati Tuhan setiap hari. Senengin, kejar Tuhan dalam hidupmu. Cintai Tuhan dan kasihi Tuhan. Ini akan membuat hidupmu dalam kelimpahan. Ini akan membuat hidupmu dalam berkat Tuhan. Ini akan membawa hidupmu dalam anugerah dan kemurahan. Cintai Tuhan. Kau mencintai Tuhan, karaktermu pasti berubah. Kelakuanmu pasti berubah. Bukan hanya pingin berkat, ngejar berkat, pingin hidup dalam kelimpahan, pingin hidup dalam kemewahan. Kau pingin nyenengin hatinya. Kenal hatinya. Kalau kita pingin kenal hatinya, kita bergaul dengan Tuhan. Dedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Mulai hari ini bangun keintiman. Luangkan waktu 1 jam 2 jam setiap hari. Duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan mau apa sih? Kau buat aku sampai hari ini percaya Engkau. Mau apa sih? Engkau membuat aku hari ini menjadi sampai hidup. Melewatin pandemi. Sampai hari ini menikmatin kesegaran. Tujuanmu apa? Nanti Tuhan akan singkapkan banyak hal. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak keketahui. Kamu cari Tuhan, kejar Tuhan. Tuhan akan singkapkan wahyu, hikmat, pengertian, pengetahuan. Kamu pingin bisnismu berhasil, menjadi orang yang pionir dalam hal maju lebih selangkah daripada lawan bisnismu atau siapapun orangnya, atau orang-orang lain, orang-orang dunia. Kejar Tuhan, cari Tuhan. Tuhan akan singkapkan. Tuhan berikan hikmat pengertian. Tuhan nanti akan kasih peluang. Tuhan akan bikin divine connection. Tuhan akan buat jalan untuk begitu mudah sampai engkau diberkati luar biasa loh. Kejar Tuhan. Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar. Karena Tuhan maunya kita ini menikmati berkat besar, anugerah besar, dan jadi dampak yang besar. Bahkan Tuhan akan singkapkan hal yang tak terpahami. Hal yang tidak kamu ketahui, Tuhan akan singkapkan ke depannya. Tuhan akan berikan hikmat, pengertian, pengetahuan. Bahkan Tuhan akan wahyukan dirinya atas hidup. Tentunya hidupmu akan dibawa mengalami hidup dalam anugerah kemurahan. Dibawa hidup dalam kelimpahan dan kasih setia Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia. Dia akan tetap memberkatin kita, memproteksi dan menjagain kita. Jalan sama Tuhan. Kejar Tuhan. Bukan sekedar beribadah, tapi miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Berkat, anugerah, umur panjang, kasih setia akan menyertai hidup. Di mana kau ditempatkan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Karena kemuliaan Tuhan memancar dari hidupmu. Jadi terang dan jadi garam. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerahmu, buat kemurahanmu. Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang kamu sampaikan. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Bisnis pekerjaan usaha mereka diberkatin Tuhan. Dan mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Biar anugerah kemurahan-Mu saja melimpah-limpah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami. Apapun yang kami kerjakan yang lakukan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sertai proteksi, jaga dan lindungi dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan.
Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Kau. Enggak ada yang lain, Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Kau, Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Kau, sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senebede pianaramo. Ikiri miana nanamo se. Ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.